Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalati dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi lewat rema dan doa malam hari ini. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan sebuah lantunan kidung pujian seperti ini. Ya baik, terpujilah Tuhan lewat pujian itu dan diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan untuk setia menggunakan talentanya memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita dari Matius 8, Matius pasal 8 pada ayat yang ke-28. Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ya. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Mari berdoa. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sungguh di kolong langit ini tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus, yang olehnya kami telah beroleh kasih karunia.
Terima kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kami boleh tempuh dalam sukacita dan damai sejahtera, menikmati hidup anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Malam ini kami masih dimungkinkan ada sebagaimana ada, berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun kami pada saat ini menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberi pengertian bagi kami sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh menjadi rema dalam diri kami, menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 28 sampai ayat 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Topik yang kita renungkan malam ini, jangan egois. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang lebih penting dalam kehidupan kita? Harta atau nyawa? Kalau seandainya kita ditodong di suatu tempat, lalu penodong mengatakan harta atau nyawa, pasti kita katakan, ya saya masih mempertahankan nyawa, ya kan? Tapi lain halnya yang di sini. Ya. Perikop ini mengisahkan tentang dua orang yang disembuhkan dari kerasukan setan. Perjalanan Yesus dalam memberitakan Injil untuk kehidupan yang kekal, keselamatan, itu terus berjalan, dan dari kota ke kota Yesus melakukan. Perikop ini memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari yang lainnya, seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat yang kita baca, bahkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ya, angin ribut diredakan, ya, dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh Yesus yang menakjubkan itu. Tiba pada sebuah tempat yang namanya Gadara, jalan yang jarang dilalui orang, karena menurut pembacaan kita tempat itu jarang dilalui orang karena ada dua orang yang kerasukan setan dan sangat jahat, ditakuti oleh orang. Tidak tanggung-tanggung, kadang ya melakukan sesuatu yang di luar dugaan.
Tetapi ketika Yesus lewat di sana, keluarlah mereka dari kuburan. Lalu kemudian mengatakan sesuatu kepada Yesus. Jikalau memang kami sudah harus dihukum atau diusir, usirlah kami ke dalam kawanan babi itu. Di sini Yesus mau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, termasuk kepada kita pembaca sekarang ini. Apa yang terjadi ketika Yesus merestui permintaan kuasa kegelapan itu? Benar bahwa setan itu masuk ke dalam babi-babi itu ketika Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah. Yesus merestui mereka pergi ke dalam babi-babi itu. Lalu kemudian babi-babi itu ketakutan dan mereka semua kawanan babi itu terjun ke dalam lautan. Matilah. Singkat cerita bahwa rupanya babi-babi ini adalah milik orang-orang Gadara. Rupanya babi adalah juga mereka makan. Mereka sangat menyayangkan babi-babi mereka yang mati lemas di dalam lautan. Mereka keberatan setelah laporan para penjaga-penjaga kepada yang punya di sana. Keluarlah orang-orang dari kota kemudian mendapatkan Yesus dan mengusir Yesus. Karena mereka tidak setuju dengan sikap Yesus yang justru menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan, dan setan yang keluar dari 2 orang itu masuk ke dalam babi-babi mereka. Rupanya mereka menyayangkan hartanya daripada nyawa 2 orang sesamanya itu. Dalam hal inilah mereka, orang-orang Gadara ini egois, lebih mementingkan harta daripada mengasihi sesama yang harus diselamatkan dari maut, diselamatkan dari bahaya yang mengancam diri mereka. Yesus lebih mengutamakan kehidupan, nyawa 2 orang daripada harta. Babi-babi yang kadang dinajiskan juga oleh orang lain, sementara manusia adalah yang mulia di hadapan Tuhan, sesama yang harus juga dikasihi. Masa mau disamakan dengan babi? Masa mau babi lebih diutamakan daripada sesama? Disinilah sikap Yesus jelas bahwa hidup lebih penting daripada makanan. Hidup bersama Yesus bukan hanya demi kebutuhan sesaat. Hidup mengikut Yesus bukan hanya untuk makan dan minum, tetapi hidup mengikut Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup, banyak orang meninggalkan keselamatannya. Kadang-kadang hanya karena harta, banyak orang meninggalkan kebenaran Allah. Hanya karena masalah harta, orang melepaskan keselamatannya. Ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah dalam memiliki kehidupan yang kekal. Keselamatannya sudah dianugerahkan. Dan karena itu jangan kita pernah egois, mementingkan harta daripada keselamatan. Kedepankanlah kehidupan untuk mengasihi sesama daripada mementingkan harta dan milik. Jangan egois, karena Yesus pun mengerti kebutuhan-kebutuhan kita. Utamakanlah keselamatan daripada kebutuhan-kebutuhan secara fisik.
Utamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan lahiriah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghampiri Tuhan, mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Meskipun kami kadang tidak setia dan bahkan melupakan segala tanggung jawab kami. Kehidupan yang kadang mementingkan diri kami sendiri daripada kepentingan banyak orang. Kepentingan yang kadang mementingkan harta daripada yang lainnya. Mementingkan duniawi daripada kehidupan surgawi. Tolonglah kami Tuhan untuk kehidupan yang akan kami tempuh ke depan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan mengajarkan terus bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami kini dan di sini, esok dan akan datang, kami terus setia memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, malam ini sebelum kami beristirahat, kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk peristirahatan kami. Karena hanya dalam kuasa Tuhanlah kami dapat mengalaminya dengan penuh damai sejahtera. Bahkan dalam kuasa Tuhan kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala godaan-godaan setan. Dan kuasa Tuhan pula lah yang akan menghalau dari kehidupan kami segala kuasa kejahatan itu. Dan kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan kami dari segala penyakit yang merongrong kehidupan kami. Kami yakin pula bahwa kuasa Tuhan esok pagi kami dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang mengalaminya di rumah ataupun di rumah sakit, bahkan di mana saja. Oleh karena faktor usia dan fisik tak berdaya, kami mohon kuasa Tuhan memampukan mereka untuk menjalani hidupnya dengan penuh penyerahan diri dan mengandalkan Tuhan semata. Demikian juga bagi yang berduka, kami mohon penghiburan dari Tuhan untuk mereka. Yang merasa berputus asa, Tuhan bangkitkan pengharapan mereka agar tiada larut dalam berbagai keputusasaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, dimanapun mereka berada, segenap rumpun keluarga kami. Semoga hidupnya juga dipelihara Tuhan, sebagaimana Tuhan memeliharakan kami. Karena kami percaya kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa manapun, sehingga di dalam kuasa Tuhanlah kami boleh aman, tentram, dan damai. Kami berharap suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dengan segenap keluarga kami dalam suasana penuh selamat sejahtera. Ya Tuhan, kami juga terus berharap dalam tengah-tengah kehidupan yang serba kompleks ini, masih diperhadapkan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa dalam Tuhanlah kami aman dari semua itu. Kami mohon Tuhan berkenan mengaruniai pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan. Karena segala hikmat itu mereka boleh menangani semua ini dengan baik, sehingga kami pun masyarakat juga dapat memelihara ketertiban dan saling menjaga satu dengan yang lain. Ya Tuhan, pimpin kami dan peliharakan hidup kami selanjutnya. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami datang berdoa mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidupnya juga mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rema malam ini.
Diberkatilah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang boleh menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam dan doa yang diupayakan oleh tim multimedia menjangkau jemaat-jemaat Tuhan di kediaman masing-masing. Karena itu sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita semua berharap esok hari kita kembali diperjumpakan dengan segala keadaan yang penuh selamat, sejahtera, sehat sentosa. Tuhan memberkati.